Pemasaran dalam konteks place and promotion. Adapun bahan materi yang akan didiskusikan yaitu yang pertama, logistik dan transportasi, yang kedua, manajemen eceran, dan yang ketiga, bauran promosi. Bauran pemasaran dalam konteks place and promotion. Penempatan atau distribusi merupakan bagian yang sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Hal tersebut berkaitan tentang target pasar perusahaan sehingga akan mencapai posisi dan saluran distribusi yang paling efisien. Perusahaan juga memerlukan promosi. Promosi merupakan komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan brand recognition dan penjualan. Promosi sendiri terdiri dari berbagai elemen, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, publisitas, event sponsorship, dan penjualan langsung. Logistik dan transportasi. Logistik adalah bagian dari ilmu manajemen yang mana proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk atau barang yang tepat waktu hingga berada di lokasi yang tepat, sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan logistik ternyata berhubungan antara satu sama lain. Adapun kegiatan logistik yang dimaksud yaitu ada pelayanan pelanggan, prediksi permintaan, manajemen persediaan, komunikasi logistik, penanganan material, proses pemesanan, komponen dan layanan pendukung, seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan, procurement dan purchasing, reverse logistik, transportasi, pergudangan dan penyimpanan. Sistem logistik. Sistem logistik mempunyai berbagai komponen pendukung, salah satunya yaitu transportasi. Biasanya, suatu perusahaan memiliki 3 alternatif untuk mendukung berbagai kemampuan alat transportasinya, yaitu yang pertama, armada peralatan swasta yang bisa dibeli ataupun disewa. Yang kedua, melakukan suatu kontrak tertentu yang bisa diatur dengan spesialis transport agar bisa memperoleh kontrak jasa pengangkutan. Dan yang ketiga, mendapatkan berbagai jasa dari perusahaan transport yang sudah mengantongi izin yang menawarkan jasa pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya yang sudah disepakati. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan transport, yaitu bergantung dari biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Manajemen eceran. Manajemen eceran atau retail adalah kegiatan perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Retail berperan sebagai perantara pemasaran yang menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen yang membeli dalam jumlah yang kecil atau satuan. Pengecer atau retailer akan menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan tambahan harga tertentu untuk memperoleh keuntungan. Fungsi retail. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan manfaat retail dalam siklus distribusi pemasaran. Yang pertama yaitu untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir. Yang ketiga, berperan secara langsung dalam mempromosikan produk. Dan yang keempat, menawarkan aneka jenis barang dengan harga yang beragam. Jenis-jenis retail. Yang pertama yaitu jenis retail berdasarkan produk yang dijual. Berdasarkan produk yang dijual, retail terbagi menjadi 3 jenis, yaitu produk retail yang menjual barang, service retail yang menawarkan jasa, serta non-store retail yang menggunakan media tertentu dalam memasarkan produknya. Dan yang kedua, jenis retail berdasarkan kepemilikannya. Ada 3 jenis retail yang dikategorikan berdasarkan sifat pemiliknya,
yakni retail mandiri, waralaba, dan kelompok usaha. Dan yang ketiga yaitu jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Jenis retail juga dapat dibedakan berdasarkan lokasi penjualan. Pengecer yang memiliki akses langsung ke jalan umum termasuk ke dalam jenis retail strip mall atau lahan komersial. Selain itu, ada pula pusat bisnis dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari gabungan pengusaha retail yang memasarkan produk dan layanannya dalam kawasan atau bangunan yang sama. Bauran promosi. Bauran promosi atau marketing mix merupakan istilah yang digunakan dalam dunia bisnis yang merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Marketing mix juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Diketahui hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini guna mencapai tujuan pemasarannya. Apalagi strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat ini di mana persaingan semakin ketat. Konsep bauran pemasaran. Awalnya, konsep ini dikenal dengan istilah 4P, Product, Price, Place, Promotion. Namun, kini konsep ini berkembang menjadi 7P. 7P itu adalah yang pertama produk. Produk adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen dan harus memiliki nilai lebih dibanding produk lainnya agar produk tersebut bisa menjadi pilihan konsumen. Lalu, yang kedua price. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang tidak kalah penting karena seringkali konsumen menggunakan harga sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli suatu barang maupun jasa. Ketiga, place. Place atau tempat maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa, yang sangat penting terutama bagi usaha konvensional agar mudah dikunjungi oleh konsumen. Dan yang keempat, promotion. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba dan membeli produk yang kita jual, baik barang maupun jasa. Promosi bisa dilakukan dengan beragam cara, baik itu secara offline misalnya face to face atau door to door, hingga pemasaran secara online yaitu melalui media sosial, internet, dan masih banyak lainnya. Dan yang kelima, proses. Proses merupakan aspek yang dari gabungan keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal kegiatan, pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Yang keenam, people. People yang dimaksud di sini bukanlah hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus aspek ini perlu sangat diperhatikan, karena semua orang tentu punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Dan yang ketujuh, physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya suatu bisnis.